Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ibra Siuma. Saya dari kelas 4A, NIM saya 7111811045. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang gangguan dalam mengingat. Seperti di tayangan sebelumnya, sudah saya jelaskan bahwa gangguan dalam mengingat itu terdapat ada deja vu, ada jamaisfu, lalu ada depersionalis, ada derealis, lalu ada amnesia, paramnesia, auterograde, dan retrograde amnesia. Nah, saya akan membahas dari yang pertama, yaitu deja vu. Mungkin kalian atau beberapa orang sering mengalami deja vu. Ya, deja vu seperti kita pernah atau merasa mengalami suatu kejadian di mana tempat dan waktunya sama, mungkin suasananya sama, peristiwanya sama, dan orang-orang pun sama. Nah, di sini dikatakan deja vu adalah peristiwa di mana seseorang seakan-akan sudah pernah atau kenal akan sesuatu yang sebenarnya belum pernah dikenalnya. Ya, sama seperti Anda ketika Anda juga merasa sama, aduh, saya pernah di sini. Nah, sama dengan seperti itu. Berarti Anda mengalami deja vu. Lalu selanjutnya ada jamaisfu. Sebaliknya, bila mana deja vu itu Anda merasa melakukan sesuatu yang sudah pernah padahal belum pernah. Nah, kalau jamaisfu di sini dikatakan peristiwa di mana seseorang akan belum pernah kenal akan sesuatu yang sebenarnya sudah dikenalnya. Jadi kebalikannya, kalau jamaisfu itu kamu belum tahu, tapi kamu tuh sebenarnya udah tahu gitu. Nah, dilanjut oleh depersionalis. Di sini dikatakan depersionalis adalah keadaan di mana seseorang tidak mengenali dirinya sendiri. Nah, di sini dikatakan juga bahwa depersionalis termasuk dalam gangguan dalam mengingat. Jadi dia tidak ingat tentang dirinya sendiri. Nah, lanjutkan ada derealis. Derealis adalah keadaan di mana seorang merasa asing di dalam alamnya yang real atau sebenarnya. Jadi dia tuh merasa asing dengan lingkungannya sendiri gitu. Rumahnya nggak tahu di mana, orang-orang dia nggak kenal gitu. Jadi kalau depersionalis nggak tahu diri sendiri, kalau derealis nggak tahu lingkungannya. Dilanjut, di sini ada amnesia. Ya, mungkin beberapa orang sudah mulai paham lah tentang amnesia. Di sini dikatakan amnesia adalah peristiwa tidak dapat mereproduksikan tanggapan-tanggapan kita karena ingatan kita tidak sehat. Biasanya amnesia itu terjadi karena adanya suatu lesi di otak. Biasanya juga terjadi kecelakaan yang merusak bagian otaknya. Lalu ada paramnesia. Paramnesia adalah amnesia yang tidak begitu jauh dari ingatannya. Apa yang masih berada di samping ingatannya kita masih dapat ingat. Jadi kalau paramnesia itu mungkin amnesia tapi sebagian, tidak semuanya dia lupa, tapi beberapa ingatan masih ada dia ingat gitu. Kalau amnesia kan udah hampir semuanya dia lupa gitu. Yang dilanjut ada auterograde amnesia. Di sini dikatakan amnesia yang juga membuat orang lupa akan hal-hal yang terjadi sesudah dan terjadi peristiwa itu. Misalkan ada seorang mengalami kecelakaan, dia mengalami lesi di otak. Ketika dia sadar, dia tidak dapat mengingat masa depannya, tapi untuk masa lampau dia masih bisa mengingat gitu. Jadi untuk plan-plan ke depan dia nggak bisa mengingat apapun, tapi untuk masa lalu dia bisa mengingatnya. Dilanjut ada retrograde amnesia. Nah, retrograde amnesia atau biasa disebut amnesia mundur bukan hanya lupa pada apa yang baru terjadi, tetapi juga hal-hal terjadi yang jauh sebelum peristiwa itu terjadi. Nah, retrograde itu kebalikannya dari autorograde. Di sini dikatakan retro berarti masa lalu. Jadi orang yang mengalami retrograde amnesia, dia tidak akan mengingat masa lalunya seperti apa.
Namun untuk masa depannya, apa saja yang akan dilakukan di kemudian hari, dia bisa mengingatnya. Ya, sekarang kita lanjut. Kali ini saya akan membahas tentang lupa. Mungkin sebagian orang atau Anda pernah merasakan lupa. Lupa itu adalah hal yang wajar. Nah, lupa juga termasuk tergolong ke dalam gejala gangguan. Di sini dikatakan, lupa adalah peristiwa tidak dapat ditimbulkannya kembali informasi-informasi yang telah diterima dan disimpannya. Lupa juga termasuk dalam patologis, tergolong gejala gangguan jiwa, yang disebut amnesia. Nah, untuk beberapa tokoh telah membahas tentang itu lupa. Apa itu lupa? Menurut teori atopi, lupa menjadi karena informasi yang terlalu lama disimpan sehingga menjadi rusak atau bahkan hilang dari ingatan. Jadi kalau saya bisa simpulin dari teorinya atopi ini, bahwa lupa itu karena kita udah gak pernah menggunakan lagi informasi tentang itu gitu. Jadi informasinya sudah lama disimpan dan tidak digunakan lagi, sehingga kita lupa untuk mengingatnya kembali gitu. Lalu menurut teori interferensi, lupa terjadi karena informasi yang disimpan dan yang akan ditimbulkan kembali terlalu banyak sehingga menimbulkan interferensi. Jadi menurut teori interferensi, lupa itu disebabkan karena informasi yang disimpan terlalu banyak atau overload, sehingga informasi yang sebelum-sebelumnya itu ditimbun gitu, sudah jauh disimpan di dalam gitu, udah tertutup oleh informasi-informasi yang lebih baru. Nah, gitu kita membahas tentang faktor apa saja dan lupa menurut teori gitu. Sekarang kita akan membahas tentang kegagalan mengingat. Nah, kegagalan mengingat ada salah satunya adalah penghilangan atau decay. Penghilangan adalah informasi hilang secara bertahap, tetapi proses sangat lambat. Nah, kenapa bisa kita gagal mengingat? Karena mungkin ketika Anda mengingat sesuatu, Anda sudah ingat, tetapi informasi itu hilang secara bertahap. Kenapa itu bisa terjadi? Karena mungkin Anda sudah tidak menggunakan informasi tersebut gitu. Jadi ketika Anda ingat, ya sudah aja diingat aja gitu, nggak dipakai-pakai lagi. Jadi otomatis lama-lama Anda akan mulai lupa. Yang kedua adalah interferensi atau gangguan. Informasi baru menggantikan informasi lama. Nah, di sini disimpulkan bahwa informasi baru menggantikan informasi lama. Jadi informasi yang sudah lama tidak dipakai itu sudah tertutup oleh informasi yang baru. Dilanjut ada informasi yang lama mungkin bercampur dengan informasi baru. Nah, masih sama dengan interferensi, namun di sini informasi yang lama bercampur dengan yang baru. Jadi ketika informasi udah dicampur, jadi kita akan mungkin sulit untuk mengingat kembali gitu, karena informasinya udah campur udah acak-acakan. Yang kedua adalah memori melakukan seleksi dengan dipengaruhi emosi, mana yang akan dihilangkan dan mana yang akan tetap diingat. Nah, di dalam aktivitas memori pun ada yang namanya seleksi. Jadi bila mana ada informasi yang sudah tidak lama dipakai, maka otomatis akan hilang secara perlahan-lahan. Ya, mungkin itu saja dari saya. Yang pertama, kita sudah membahas tentang gangguan dalam mengingat, kegagalan dalam mengingat, dan beberapa faktor mengapa bisa lupa gitu, menurut dua teori. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ada yang kata-kata yang salah. Selamat siang.